Selamat pagi semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan kita semua sehat selalu. Kembali lagi belajar biologi dengan materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan siswa diharapkan mampu memahami faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Simak video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan materi-materi yang terbaru. Oke, yang pertama fitohormon. Fitohormon atau disebut dengan hormon pada tumbuhan, yang merupakan sekumpulan senyawa organik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk mendorong atau memicu pertumbuhan suatu tanaman, dan juga ada yang menghambat proses pertumbuhan pada tanaman. Oke, yang berikut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang pertama internal dari dalam tubuh sendiri yang terdiri dari gen atau hereditas. Nah, ini keturunan dari induk. Jadi kalau ada tumbuhan yang berbuah manis, maka kemungkinan keturunannya juga akan berbuah manis. Kecuali ada persilangan, maka hasilnya nanti akan jadi campuran. Yang kedua hormon, yang disebut dengan fitohormon tadi, hormon pada tanaman. Nah, ini nama-nama hormonnya, ada auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Nah, kalin ini ternyata masih ada 4, yaitu kaulokalin, rizokalin, filokalin, dan antokalin. Lalu yang kedua, faktor eksternal dari luar tubuh yang terdiri dari nutrisi, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan pH tanah. Oke, baik, jadi supaya kamu lebih memahami fitohormon atau nama-nama hormon tersebut, maka mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hormon auksin. Struktur yang paling dikenal adalah IAA atau indol asetit asid. Nah, hormon auksin itu dibuat di merisem apikal, daun-daun muda, dan biji. Kemudian, penting kamu ingat sifat kerja hormon, yaitu mudah terurai oleh cahaya. Karena itu muncullah istilah fenomena etiolasi. Etiolasi itu apa? Proses pertumbuhan di tempat gelap. Makanya itu ibu suruh kamu menanam biji kacang hijau dengan media kapas dan aqua gelas supaya kamu bisa melihat perbedaan pertumbuhan kecambah biji kacang hijau yang ditanam di tempat gelap dan juga di tempat yang terang. Ternyata hasilnya gimana? Hasilnya di tempat yang gelap, bijinya emang tumbuh cepat tinggi, tapi daunnya pucat atau menguning, artinya tidak sehat. Lalu yang kedua di tempat yang terang, kecambahnya tumbuh normal, daunnya hijau, lebih gemuk, dan lebih sehat. Oke, ternyata dari hasil praktikum tersebut membuktikan bahwa hormon auksin mudah terurai oleh cahaya. Berikutnya fungsi auksin. Yang pertama merangsang pemanjangan sel pada titik tumbuh. Nah, seperti kemarin udah kita pelajari pada akar, daerah meristematis atau daerah pembelahan sel. Nah, ketika selnya sudah membelah, maka dia naik ke atas sehingga bertambah panjang di daerah pemanjangan. Lalu yang ada bulu-bulunya tuh, itu daerah diferensiasi. Fungsi yang kedua, merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, berperan dalam dominansi apikal. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kita jika ada yang bertanya kenapa daun teh dipetik tidak gundul-gundul, yang artinya dia tumbuh lagi. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping yang merupakan meristem apikal. Ini ya, meristem apikal. Nah, di sini nanti diproduksi hormon auksin. Dan ketika ujungnya ini daun muda dipetik, maka dominansi apikal akan turun ke bawah sehingga merangsang pembentukan daun muda dari tunas lateral atau ketiak daun sehingga daunnya tumbuh lagi. Oke, selanjutnya fungsi yang keempat yaitu merangsang pembentukan buah tanpa biji. Istilah ini dinamakan dengan partenokarpi. Bisa kita jumpai pada pohon pisang atau buah pisang.
Kemudian yang kelima, merangsang absisi atau pengguguran daun. Oke, yang kedua, hormon giberelin. Nah, hormon giberelin itu dibuat di meristem tunas apikal dan akar, dan juga di daun muda dan embrio. Kemudian fungsi hormon giberelin. Nah, yang pertama, dia berperan dalam memecah dormansi biji. Nah, seperti yang udah Ibu sampaikan di video sebelumnya, dalam proses perkecambahan dikasih dulu air supaya terjadi proses imbibisi. Ketika terjadi proses imbibisi, maka hormon giberelin akan aktif. Lalu fungsi yang kedua, dia juga merangsang pembentukan buah tanpa biji. Istilah ini dinamakan dengan stenokarpi. Berbeda dengan hormon auksin yang tadi ya. Kalau hormon auksin tadi partenokarpi, untuk giberelin dinamakan dengan stenokarpi. Contoh bisa kita lihat pada buah anggur. Nah, buah anggur kadang-kadang kalau kita makan ya, ada yang tidak punya biji. Nah, itu namanya stenokarpi. Atau ada juga bijinya kecil banget. Nah, itu juga bijinya tidak berkembang. Maka, boleh kamu namain dengan istilah stenokarpi. Lalu fungsi yang ketiga yaitu merangsang pembungaan, dan yang keempat yaitu merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Oke, jadi kalau kita memberikan hormon giberelin secara ekstra, maka akan menghasilkan tanaman raksasa atau gigantismenya tanaman. Contoh ya, pada tanaman semangka yang ini ya normal. Tapi kalau kita kasih hormon giberelin secara ekstra, maka hasilnya bisa segede ini nih, besar ya. Oke, itu dia pemberian hormon giberelin secara ekstra, menghasilkan pertumbuhan raksasa. Oke, yang ketiga hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini dibuat di dalam akar dan nantinya akan diangkut ke organ-organ yang lainnya. Kemudian fungsi hormon sitokinin yang pertama, dia mampu merangsang pembentukan akar cabang. Yang kedua, menghambat proses penuaan. Nah, ini nih yang namanya versi anti-aging pada tanaman, menghambat penuaan pada daun, pada bunga, dan pada buah. Lalu yang ketiga, menghambat dominansi apikal auksin. Nah, ini ya antagonis sama dominansi apikal. Lalu yang keempat, jika sitokinin bersama-sama dengan auksin dan giberelin, maka dia mampu untuk merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Hormon yang selanjutnya berupa gas yang dinamakan dengan hormon gas etilen. Nah, ini dihasilkan di jaringan buah yang sedang matang dan juga buah yang sudah menua. Fungsinya yang pertama mempercepat pematangan buah. Nah, contoh fenomena buah mangga ya. Buah mangga yang belum matang biasanya kita disuruh simpan. Simpan di mana? Di kotak beras. Ya, supaya lebih cepat matang. Ya, benar, matang. Kenapa? Karena gas etilen di sana bekerja untuk mematangkan buahnya. Lalu, fungsi yang kedua, untuk pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Yang ketiga, jika etilen dengan auksin bekerja, maka itu akan memacu proses pembungaan. Dan yang keempat fungsinya yaitu interaksi antara gas etilen dengan giberelin itu mampu mengontrol rasio tumbuhan monoseus. Monoseus itu artinya tumbuhan berumah satu, artinya dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari yang dinamai dengan bunga lengkap. Oke, hormon selanjutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin itu dihasilkan pada jaringan meristem yang berfungsi dalam memacu pertumbuhan organ tumbuhan. Nah, jenis hormon kalin ada 4. Yang pertama antokalin, yaitu pada bunga. Nah, ini hormon yang memacu pertumbuhan bunga. Yang kedua filokalin atau daun. Nah, ini hormon yang memacu pertumbuhan pada daun. Yang ketiga, kaulokalin atau batang. Ini hormon yang memacu atau memicu pertumbuhan pada organ batang. Dan yang terakhir dinamakan dengan rizokalin atau akar. Ini hormon yang berperan untuk memicu pertumbuhan akar. Hormon yang selanjutnya dinamakan dengan asam traumalin. Nah, fungsi asam traumalin di sini yaitu merangsang daerah yang luka menjadi bersifat meristematik sehingga luka tertutupi. Jadi,
asam traumalin itu berperan dalam menutupi luka. Ingat aja, trauma terjadi karena ada luka. Oke baik, tadi kita udah bahas semua jenis hormon yang memicu pertumbuhan. Nah, sekarang saatnya kita bahas satu hormon yang justru menghambat pertumbuhan yang dinamakan dengan asam absisat. Nah, asam absisat di sini tujuannya untuk menghambat pertumbuhan atau menggugurkan daun. Seperti halnya ya, di Indonesia ada saatnya musim kemarau. Dan ketika musim kemarau, di sana biasanya pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Oke, kesimpulan dari peranan fitohormon atau hormon pada tanaman bisa kita lihat bersama pada gambar dan tabel di bawah ini. Oke, mulai dari giberelin. Hormon giberelin itu berperan mulai dari proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan menuju dewasa, pembungaan, dan separuh perkembangan buah. Lalu hormon auksin tadi untuk pertumbuhan, nah itu mulai dari pertumbuhan menuju dewasa, kemudian pembungaan, dan separuh perkembangan buah. Kemudian hormon sitokinin itu dalam pembelahan sel, nah dia berperan mulai dari pertumbuhan menuju dewasa, pembungaan, kemudian perkembangan buah. Kemudian gas etilen peranan utamanya kita tahu dalam pematangan buah, tapi tak mungkin ada buah kalau tidak diawali dengan bunga, maka dia juga berperan separuh dari pembungaan, kemudian dia membantu menggugurkan daun atau proses absisi. Lalu kemudian ada asam absisat, ini berperan dalam proses absisi, pengguguran daun ya, kemudian dalam dormansi biji. Oke, itulah peranan hormon atau fitohormon pada tanaman. Oke, baik. Yang berikut faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar tubuh. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi diperlukan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi ini ada dua, ada berupa makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalsium, dan magnesium. Kemudian ada dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada, dinamakan dengan mikronutrien seperti klor, besi, seng, tembaga, mangan, dan molibdenum. Oke, yang berikut suhu. Suhu juga salah satu yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Masing-masing tanaman memiliki suhu optimum yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Contoh dari grafik yang depan, maka suhu optimum atau suhu terbaiknya tanaman di sini yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan suhu minimumnya yang paling rendah dari 0. Artinya di bawah dari 0 maka tumbuhan tersebut akan mati. Misalnya -3 maka tumbuhan tersebut otomatis mati. Kemudian di sini suhu maksimumnya 40. Artinya lewat dari 40 maka tumbuhan tersebut akan mati. Oke, selanjutnya kelembapan. Nah, pada proses penguapan pada tumbuhan itu juga dipengaruhi oleh kelembapan udara, di mana kelembapan udara itu merupakan kadar air yang dikandung dalam suatu lingkungan. Jadi, kelembapan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Oke, baik. pH tanah juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana kalau pH tanahnya terlalu asam atau terlalu basa itu juga dapat mengganggu pertumbuhan pada tanaman. Oke, baik. Yang berikut cahaya. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian, ternyata berdasarkan lama penyinaran yang diperlukan tumbuhan untuk merangsang pembungaan, tumbuhan tersebut dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, tumbuhan berhari pendek, kedua, tumbuhan berhari panjang, dan yang ketiga, tumbuhan berhari netral. Oke, kita mulai dari tumbuhan berhari pendek. Kenapa dikatakan tumbuhan berhari pendek? Karena kelompok bunga ini dia akan berbunga jika lama penyinarannya lebih pendek dari kegelapan. Dan bunga ini biasanya akan berbunga pada musim panas atau musim gugur. Contohnya ada bunga aster, bunga krisan, dan bunga dahlia.
Yang kedua, tumbuhan berhari panjang. Nah, tumbuhan ini berbunga jika lama penyinaran lebih panjang dari kegelapan, dan dia akan berbunga pada musim semi. Contohnya ada gandum. Lalu yang ketiga, tumbuhan berhari netral. Kalau yang satu ini, dia tidak dipengaruhi oleh lamanya atau periode penyinaran. Contohnya pada bunga matahari, bunga mawar, dan juga bunga kapas. Oke, atau bisa kita lihat contohnya pada tabel berikut ini. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di video berikutnya untuk materi yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.